menjelang libur semester itu apa yang harus disiapkan oleh guru kepada siswanya maupun kepada guru itu sendiri. Sehingga begitu nanti masuk sekolah, masuk belajar, begitu kita masuk belajar sehingga siswa masuk tidak ada kegiatan apa-apa. Hanya banyak siswa itu duduk, berdiam, tidak ada aktivitas. Nah, oleh karenanya dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada kita sekalian, pada saat persiapan semester libur semester dan pelaksanaan saat masuk sekolah. Kalau kita siapkan sejak awal, begitu siswanya masuk, otomatis itu langsung aktivitas berjalan dengan baik. Tidak ada lagi kegiatan jam pembelajaran kosong, tidak ada aktivitas yang lainnya. Nah, pada saat libur semester itulah tugas guru-guru merumuskan apa yang harus dilakukan pada saat masuk sekolah. Jangan sampai siswa masuk, kita belum bisa memberikan pembelajaran di sana. Sering kita lihat biasanya, siswa tidak belajar, gurunya lagi rapat. Gurunya lagi rapat persiapan pembelajaran. Nah, ini kan agak ironis kalau ini kita sudah ketinggalan. Padahal kalau itu kita lakukan, maka kalender pendidikan kita itu sudah tidak optimal yang kita rumus tersebut. Nah, oleh karenanya saya harapkan kepada kita sekalian agar betul-betul menyikapi dengan baik pada saat ingin libur semester dan pada saat masuk pelajaran baru. Nah, inilah gunanya libur semester ini digunakan oleh guru-guru untuk mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan jika nanti siswa sudah masuk sekolah. Walaupun nanti pamannya begitu masuk sekolah, pembelajaran, walaupun nanti gurunya masih ada sibuk, setidaknya ada tugas-tugas sudah yang kita rancang sedemikian rupa kepada anak. Anak itu ada aktivitasnya di sekolah, di madrasah, walaupun gurunya mungkin adakan laku pembenahan rapat-rapat di ruang yang lainnya. Oleh itulah yang kita harapkan. Selanjutnya, selain daripada itu juga, saya mengikuti informasi-informasi di daerah-daerah lain. Banyak di daerah lain itu madrasah-madrasahnya itu siswa-siswi itu banyak mengikuti kegiatan-kegiatan secara nasional. Banyak mereka mengikuti kegiatan-kegiatan secara nasional. Nah, itu kegiatan-kegiatan secara nasional itu tidak melalui surat secara resmi dikirim ke lembaga-lembaga, tidak. Itu banyak melalui sistem online semuanya. Sistem online itu tugas-tugas daripada pembimbing di sana melihat. Nah, ini hal-hal ini yang saya harapkan kepada seluruh madrasah-madrasah, kepala-kepala madrasah melihat itu perkembangan-perkembangan di luar. Kenapa anak-anak itu bisa? Kita tidak target itu untuk juara, enggak. Yang penting anak itu pernah mengikuti, mau mengikuti, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang di luar. Masalah dapat juara, tidak itu untuk alat sekian. Nomor sekian. Yang penting anak-anak itu bisa mengikuti, pernah mengikuti, mencari pengalaman-pengalaman. Nah, ini yang saya harapkan. Selanjutnya, coba dari madrasah-madrasah ini merumuskan atau buat begini, buat Google Form, mungkin disebarkan kepada siswa-siswinya yang ada di madrasah tersebut. Itu Google Form itu mungkin ada berapa pilihan di situ, minat bakat anak-anak.
Coba dikirimkan apa jawaban mereka, itu baik itu dari olahraga, kesenian, pembelajaran dan sebagainya. Nanti kita kumpulkan, kita ranking menjadi 10 besar. Dari 10 itulah kita bagikan kepada anak-anak. Oh, yang suka olahraga apa? Oh, dikelompokkan ini. Oh, nanti guru pembimbingnya ini. Umpamanya kelompok seni ini, anak sekian ini, guru pembimbingnya ini. Tempat lokasinya di sini tempatnya. Nah, coba kita ciptakan, coba kita rumuskan agar anak-anak kita itu, siswa-siswa kita itu kayaknya kalau dia tidak turun ke sekolah itu kayak apa rasanya gitu. Nah, kalau dia tidak turun ke madrasah itu rasanya seperti apa gitu. Mereka harus kayaknya mau terus turun ke madrasah karena aktivitas mereka di madrasah itu cukup banyak sekali yang mengasah keterampilan mereka, kemampuan mereka. Nah, sehingga mereka itu kesibukan mereka itu banyak di madrasah, sehingga mereka dengan sendirinya terlepas dari melepas kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari seperti main game dan sebagainya. Nah, ini coba saya lemparkan kepada kita rumuskan, coba kita tarik hati siswa-siswi kita itu betul-betul dia terikat di madrasah kita. Kita buat mereka itu sibuk. Nah, nanti kita kan sudah bisa melihat di madrasah kita tuh ada beberapa siswa-siswi kita itu yang kita anggap mampu bisa membantu kita untuk mengawali atau memperhatikan teman-teman yang lainnya. Nah, ini siswa-siswa inilah yang kita didik, yang kita ajarkan dengan sebaik-baiknya, membantu kita mengawasi teman-temannya yang melakukan aktivitas. Dan kita ingat, siswa yang kita gunakan itu kita juga memberi penilaian kepadanya. Kita anggap dia masuk belajar. Contoh, umpamanya dia kasih tugas ini, memperhatikan teman-temannya apa aktivitas teman, dan nanti di checklist, oh umpamanya si A betul-betul melakukan pembelajaran ini. Nah, laporan itu disampaikan dulu pembimbingnya. Laporan itulah yang dinilai pembimbingnya terhadap siswa itu. Yang kita coba kita didik, kita ajar siswa-siswa kita itu bertanggung jawab, disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas. Nah, itulah modal-modal dasar mereka nanti jika mereka melanjutkan pendidikan baik itu di perguruan tinggi maupun terjun kepada masyarakat. Kita sama-sama, tidak semua siswa-siswa kita itu suka main olahraga. Tidak semua siswa-siswa kita itu suka beraktivitas seperti yang lain. Ada juga siswa kita tuh berdiam diri, tidak melakukan aktivitas, tetapi dia sibuk dengan kegiatannya sendiri, yaitu main HP, main game. Nah, ini yang harus kita kurangi. Maka kita lakukan minat. Mungkin saja nanti siswa-siswi kita itu ada yang suka seni nyanyi, seni tari, olahraga, baca puisi dan sebagainya. Inilah kita gali, nanti kita kelompokkan kepada anak-anak itu dan kita beri dari pembimbing-pembimbingnya. Seandainya nanti anak kita ingin disiplin, umpamanya baik itu disiplin dalam baris berbaris, kita manfaatkan, kita bisa minta bantu kepada Kodim, Babinsa yang ada di sekitar situ, di sekitar tempat kita, untuk membimbing, untuk melatih anak kita. Dengan catatan, sampaikan kepada pembimbingnya yang kami inginkan kepada anak kami ini disiplin, tegar, tegas, bertanggung jawab, PWB-nya bagus. Nah, itu kita kasih kepada pembimbingnya untuk melatih. Nah, ini harapan kita ke depannya, sehingga anak-anak nanti, siswa-siswa kita itu nanti baik itu MI, MTS, MA, kalau sudah beralih ke jenjang pendidikan yang setingkat lebih tinggi dengan pendidikannya yang sekarang, mereka sudah terbentuk pola mereka. Disiplin mereka sudah terbentuk, tanggung jawabnya sudah terbentuk, dan dimanapun nanti mereka berada, mereka jadi kreatif dalam beraktivitas. Nah, itulah beberapa hal yang saya sampaikan dalam kesempatan ini kepada kita sekalian.
Nah, untuk kepala seksi yang ada di madrasah ini harus dimonitoring setiap saat, baik itu setelah menjelang libur dan setelah libur semester. Apa ditanya apa yang harus disiapkan kepada anak kita kalau sudah libur, apa kegiatan anak itu di rumah, kemudian setelah nanti masuk sekolah, apa yang dilakukan mereka, apa yang sudah disiapkan oleh guru-guru mereka itu di sekolah. Nah, ini yang kita harapkan. Kami harapkan kepada kita sekalian agar ini semua madrasah-madrasah itu punya ciri khas dan kelebihan masing-masing. Dan saya insya Allah akan selalu mempromosikan ke pusat sana, mempromosikan inilah madrasah Kalimantan Utara walaupun provinsinya baru dan juga punya inovasi-inovasi yang bisa membanggakan. Dan kalah pentingnya untuk madrasah-madrasah negeri, kami pernah menyampaikan informasi apakah itu sudah disampaikan oleh Kemenak berkenaan dengan pendataan mobeler yang tidak tergunakan atau yang tidak terpakai. Ini nanti segera ditindaklanjuti. Kenapa? Ini sangat penting kalau kita ingin menambah anggaran sarana dan prasarana yang ada di sana. Terekam di BMN itu asetnya sangat banyak. Nah, sehingga begitu kita mengusulkan terbenturlah dengan kondisi itu. Oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini saya menyampaikan kepada kita khususnya untuk madrasah negeri untuk mendata, memverifikasi ulang mana-mana mobeler atau mana-mana sarana prasarana yang layak masih dipakai, dan tidak layak masih dipakai. Maka segera melakukan penghapusan dan berkoordinasi kepada bagian umum aset di kantor wilayah. Itu saya rasa itu yang saya sampaikan kepada kita semuanya. Saya ingin kita diskusi bersama, mungkin ada sumbang saran pada kita atau masukan atau bertanya untuk demi kemajuan, demi meningkatnya mutu madrasah di Kalimantan Utara. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, itu tadi sedikit beberapa arahan dari Pak Kabid. Di antaranya yang saya catat ini ada 5 poin penting. Yang pertama, persiapan sebelum libur semester. Untuk siswa itu disiapkan terkait kegiatannya pada saat libur, mungkin agar tidak melupakan apa yang didapat di sekolah, dan juga mencegah siswa melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan agar selalu fokus. Yang kedua, persiapan menjelang masuk setelah libur semester itu mungkin dari pihak guru bisa mempersiapkan segala sesuatunya terkait pembelajaran agar pada saat masuk nanti tidak ada seperti jam kosong karena baru saja akan disiapkan pada saat masuk nanti. Yang ketiga itu madrasah diminta aktif mendorong siswa dalam hal mengikutkan siswanya pada kompetisi atau lomba-lomba yang ada di tingkat provinsi mungkin ataupun tingkat nasional, dan mungkin akan berdampak juga kepada madrasahnya jika siswa tersebut juara ataupun menambah pengalaman siswanya. Yang keempat, madrasah juga diharapkan melakukan pendataan terkait minat dan bakat siswa. Ini berkaitan dengan poin 3 tadi, mungkin agar lebih memudahkan madrasah dalam mengarahkan siswanya jika ada lomba-lomba ataupun kompetisi tingkat nasional. Jika siswa itu sudah terdata, maka bakatnya akan mudah kita salurkan. Dan yang terakhir ini untuk para Bapak Ibu Kasih, diharapkan melakukan monitoring juga ke madrasah sebelum libur semester dan sesudah libur semester.
Ya, baik itu tadi 5 poin penting yang kita dapat dari arahan Pak Kabit. Sekarang mungkin kita buka sesi diskusi untuk kita. Mungkin ada yang mau sharing-sharing dari Bapak Ibu Kasih ataupun Bapak Ibu Kepala Madrasah ataupun pengawas. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Baharudin dari SN Malinau. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kabid Provinsi Kalimantan Utara, teman-teman kepala sekolah. Singkat saja, tadi saya sempat menggarisbawahi penuturan terakhir apa yang disampaikan Pak Kabid tentang penghapusan sarana prasarana yang sudah tidak terpakai di madrasah. Sehubungan dengan hal itu, di madrasah khususnya di Kabupaten Malinau memang pengadaan sarana memang sudah lama dan ada beberapa kursi yang sudah dihapus dan dilaporkan. Dengan terhapusnya banyak sarana dan kita kembali kekurangan membilir kursi dan bangku. Sampai hari ini dihitung itu jumlah siswa kami sekitar 230 siswa dan kami kekurangan sekitar 150 kursi dan bangku. Sehingga untuk pertemuan kita di semester genap ini dengan penggunaan sistem 2 shift itu menguntungkan karena memang kursinya masih terbatas, yaitu ketika nanti orang tua menginginkan anaknya harus masuk semuanya, maka kami akan kekurangan mungkin arahan khusus Pak Kabid. Kira-kira jalan keluarnya seperti apa sehingga nanti kami juga tidak mengecewakan orang tua siswa. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin ada lagi Bapak Ibu atau mau langsung ditanggapi Pak Kabid? Ya mungkin saya tanggapi langsung aja dulu ya, mumpung nanti lupa saya. Baiklah, terima kasih Pak Baharudin, Kepala MTS Malinau. Memang jadi kendala kita. Ini memang sistemnya yang kita kurang sebelum penghapusan kemarin itu. Izin Pak Kabid. Ya. Saya rapat dengan kontraktor dulu. Ya, lanjut. Untuk Pak Maslam lanjut. Untuk BMN memang kita tinjau, kita lihat di banyak sekali mobiler itu yang tidak terpakai, banyak sekali. Bahkan ada sejak berdirinya madrasah itu data BMN itu masih ada, namun wujudnya tidak ada. Oleh karenanya kita juga ingin mengadakan atau mengusulkan anggaran terbentur dengan jumlah asetnya cukup banyak di sana dan kondisinya baik. Nah, sehingga begitu kita minta anggaran, langsung dimentalkan. BMN-nya banyak, besar sekali. Ini ternyata belum, setelah kita cross check ternyata itu 80% mobiler itu tidak layak pakai. Berkenaan dengan apa yang disampaikan Pak Baharudin tadi, dimasukkan dari usulan di SIM Sapras. Kalau kita madrasah negeri itu aplikasinya? Dimasukkan ke sana dan buat juga proposal dengan kita. Nah, proposal dengan kita nanti kita bawa ke pusat. Dengan termasuk data ini, jumlah kursinya berapa yang ada saat ini,
sesuai dengan data yang ada di BMN itu. Ya, usulan itu harus balance dengan data BMN dan yang kita usulkan. Nanti mereka di pusat itu akan membuka nanti melihat, oh MTS Malinau ini betul-betul kekurangan, memang tidak ada siswanya sekian, kondisi porsi bangkunya tidak penuh. Jadi kemungkinan besar itu bisa dipertimbangkan. Nah, dalam saat pengusulan itu, penghapusan itu juga memang kita usulkan menghapuskan, sudah dihapus. Yang masih kita bisa gunakan, jangan langsung dibuang, bisa memanfaatkan dulu. Tapi status barang itu tidak ada lagi di reka BMN kita, tidak ada di reka BMN kita, walaupun itu masih kita gunakan. Seperti kami melakukan penghapusan di Belungan kemarin, itu barang itu sudah terhapus, tidak ada di BMN kita, kosong. Namun masih kita gunakan. Kalau kita masih bisa kita pakai dulu sebelum anggaran itu kita terima, kita dapatkan di DIPA kita. Nah, usulannya itu hari ini kita hapus, tapi kita tidak bisa mendapatkan anggaran tahun ini. Berarti mungkin tahun akan datang, untuk usulan tahun akan datang. Oleh karenanya Pak Baharudin usulkan kepada kita ke sini berapa jumlah yang ada, dan lampirkanlah data BMN kita yang ada, sehingga membuktikan memang itu secara fisik memang betul-betul di Malinau itu kekurangan. Nah, kemudian foto-fotonya dan sebagainya. Nah, itulah penguatan dan minta juga rekomendasi daripada Kemenag Kabupaten Malinau. Nah, tolong buatkan narasinya yang betul-betul narasi yang bagus, yang enak, yang bisa dibacakan orang. Sehubungan animo masyarakat ini Muhammad Kepresiden dan satu-satunya madrasah negeri ini dan masuk ini, buatlah seperti menggugah hati. Kami ingin menerima, sedangkan sarana dalam prasarana yang tidak mendukung dari jumlah sekian, kami bisa punya model sekian, maka yang dapat kami lakukan lagi adalah juga yang membuat tergugah hati para pemangku kepentingan yang punya wewenang untuk memutuskan bahwa ini layak tidaknya. Nah, ini kami minta kepada kita sekalian. Saya rasa itu Pak Baharudin yang dapat kami sampaikan. Ya, jadi itu tadi tanggapan dari Bapak Kabid. Barangkali ada lagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, silakan raise hand ataupun di unmute saja langsung. Terakan. Nah, ya, Bu Samsi ya. Siap. Silakan Bu. Halo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Bapak Kabid Pemdi Kanwil Kemenag Kaltara dan teman-teman semua yang alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka meskipun lewat Zoom. Saya juga mohon maaf Pak Kabid mungkin agak lambat masuknya karena tadi ini perjalanan dari Tanjung. Alhamdulillah tadi jam 9 kurang sudah sampai di Tarakan, bisa mengikuti Zoom meeting ini, dan saya kira ini sangat penting sekali. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa satu paham, punya kesepakatan. Kalau saya menyikapi masalah ini aja Pak Kabid, mohon izin, mohon maaf, mungkin kita perlu buat kesepakatan terkait dengan PTM 100%, mohon arahannya. Kalau kami ya sementara ini di MTS Negeri Tarakan, rencananya insya Allah tanggal 10 Januari ini kami akan mengadakan PTM secara 100% dengan juknis yang ada. Insya Allah itu mungkin maksimal satu hari itu 6 jam saja. Jadi perkiraan kami dengan setelah rapat dengan kurikulum itu mungkin sekitar jam 12 ya, sudah jam 12 itu anak-anak sudah kita pulangkan.
Cuman ini Pak Kabid, mohon arahannya. Kemarin kami juga bertemu beberapa teman ya, sesama kepala madrasah ya, mungkin kalau untuk kita tetap juga mengacu pada edaran pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten kota, ataukah memang kita tetap artinya satu kesepakatan, artinya ini instruksi artinya dari Kemenak Pusat diteruskan kepada Kanwil Provinsi untuk menyikapi tentang Mempan RB ini yang katanya kita harus PTM 100% itu seperti apa Pak Kabid. Tapi insya Allah di madrasah kami siap dengan kemarin sudah dari dinas kesehatan sudah melakukan surveillance untuk madrasah kami, yang diambil sampel itu 10% dari jumlah siswa dan 10% dari guru dan tenaga kependidikan kita. Alhamdulillah kemarin hasilnya semua negatif dan kita mendapat keterangan boleh PTM. Cuman kan kita dapat lagi edaran itu kalau harus 100%. Berarti kalau 100% dengan kapasitasnya berarti kan selama ini kan kita sudah 2 bulan ini, kalau untuk MTS Negeri Tarakan sudah 2 bulan sebelum libur semester ganjil kita sudah PTM tapi masih terbatas, artinya masih 50%. Nah kalau misalnya 100% otomatis kan kelasnya akan penuh ya. Kita juga sudah mendapat arahan dari dinas kesehatan tentang bagaimana ruangan, bagaimana ventilasinya, dan bagaimana artinya ketersediaan sarana prasarana kita. Cuman saya kira mungkin jangan sampai artinya kita sesama madrasah sekaltara itu ada miss, artinya kita ada kesepakatan lah kalau memang PTM-nya 100%, terus bagaimana menghadapi kendala-kendala terutama mungkin sarprasnya ya, seperti tadi juga disampaikan dari MTS Malino, pengadaan kursi. Kalau memang ya kurang lebih kita 2 tahun nggak daring ya Pak Kabid ya, kemudian kemarin itu 2 bulan ya sebelum semester kita masih 50%, otomatis misalnya kapasitas satu kelas itu, satu rombel itu isinya 32, bahkan kalau di madrasah kami ada sampai 37 karena kami pisahkan kelas putra, kelas putri. Jadi saya lihat itu dari kelas kami itu di kelas 9D itu cukup banyak siswanya 37 orang. Kalau kemarin kan tidak terlalu terasa, tapi kalau dengan PTM 100% itu otomatis kan kelas akan penuh. Jadi mohon arahannya bagaimana kami menyikapi, karena berapa hari ini mulai kemarin sampai hari Sabtu kami masih daringkan dulu Pak Kabid, menunggu mungkin nanti alhamdulillah ini ada pertemuan jadi bisa kami sampaikan kepada Dewan Guru. Insya Allah nanti tanggal 10 Januari itu seperti apa, apakah kita 100% artinya semua dihadirkan anak-anak kita atau masih 50%. Jadi mohon mungkin arahannya Pak Kabid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Nunukan Pak. Ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang kami hormati Bapak Kabid Pendis, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, beserta seluruh staf, bapak-bapak dan ibu-ibu kepala madrasah se-Kalimantan Utara. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa melaksanakan Zoom ya, tatap muka Zoom atau rapat melalui Zoom pada hari ini, walaupun kondisi jaringan keluar masuk ini, tapi nggak apa-apa karena semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian salawat dan salam mari selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in. Terima kasih kepada Bapak Kabid yang telah menginisiasi Zoom ini. Saya masuk kepada beberapa hal yang ingin saya sampaikan.
Yang pertama terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh Kepala NTS Tarakan, Ibu Samsiah, terkait dengan sampel yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Sama juga apa yang dilakukan di Tarakan, di Nunukan juga seperti itu, ya. Semua hasil sampel itu adalah negatif. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut ada apa namanya kemungkinan bahwa siswa kita di Kabupaten Nunukan khususnya madrasah itu mulai tanggal 4 kemarin itu hampir semuanya sudah PTM 100%. Nah, jadi begitu juga dengan sekolah umum yang ada di Kabupaten Nunukan, SMP, SMA juga begitu, SD, semua sudah rata-rata 100% karena memang COVID di Kabupaten Nunukan sekarang ini zero, Pak. Udah tidak ada lagi yang terkesan atau tidak ada lagi yang terpapar. Nah, sehingga Dinas Pendidikan beserta juga Kementerian Agama dalam hal ini sudah tidak melakukan lagi pembelajaran 50% seperti sebelum-sebelumnya, karena kemudian memang anak-anak kita juga dan sarana dan prasarananya walaupun di sini sekolah madrasahnya adalah swasta, tetapi sarana dan sarana pembelajaran itu insya Allah semuanya bisa terlaksana dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, memang ada sedikit masalah di Kabupaten Nunukan ini terkait dengan tunjangan khusus, Pak. Ya. Terkait dengan tunjangan khusus yang dulu pernah ada di tahun 2019 itu ada, nah kemudian sudah tidak ada lagi. Nah, kami mengusulkan kepada Pak Kabid kiranya bisa nanti kalau misalnya ada kegiatan pertemuan di pusat, ini bisa disampaikan kembali karena selama ini di madrasah-madrasah kita itu siswa guru-guru kita hanya digaji dengan BOS, ya, dengan dana BOS yang hanya sekian persentasenya untuk guru. Jadi guru itu sangat kecil apa yang dia terima sebagai ucapan terima kasih dari yayasan dan madrasah setelah dana tunjangan khusus itu tidak ada, Pak. Nah, jadi kami berharap bahwa kiranya pusat bisa mengalokasikan kembali melihat apa namanya kebutuhan dan itu sudah bersertifikat atas nama Kementerian Agama. Nah, jadi kami sampaikan kembali mudah-mudahan tahun 2022 kalau bisa sudah bisa masuk atau menjadi program Kementerian Agama untuk pendirian madrasah negeri di Kabupaten Nunukan. Mungkin untuk kesempatan ini itu dulu yang saya sampaikan kepada forum ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab dulu kali ya. Kebanyakan lupa nanti. Ya. Baiklah, ada dua penanya. Pada dasarnya sama pertanyaannya antara Kepala MTS Tarakan dan Kasih Pendis di Nunukan. Berkenaan dengan PTM 100%, yang pertama yang harus kita perhatikan, yang pertama memang ada surat edaran dari dari Kementerian Agama yang terakhir itu tetap berpandu kepada daerah setempat. Itu ingat tetap.
jika daerah setempat itu merestui atau mengizinkan, merekomendasikan tatap muka 100%, maka tidak ada alasan untuk kita tidak mengikuti. Yang kedua, ada rekomendasi dari gugus tugas. Dari gugus tugas itu bahwa di daerah itu diperkenankan untuk melakukan tatap muka 100%. Dengan rentetan-rentetannya, termasuk rentetan itu sudah dilakukan tes apa dan sebagainya, itu rentetan semuanya. Maka ada rekomendasi bahwa di tempat di madrasah ini atau di sekolah ini atau di lembaga pendidikan ini memenuhi syarat diperkenankan untuk melakukan tatap muka 100%. Nah, selain pada itu juga, kita juga harus menengok kembali kesiapan kita di madrasah itu. Apakah kita bisa melakukan tatap muka 100% dengan kondisi dan situasi yang ada di madrasah kita tersebut, termasuk sarana dan prasarananya. Seandainya semuanya itu sudah kita bisa penuhi dan kita bisa siapkan 100%, sudah kita pertimbangkan dan sebagainya sesuai dengan petunjuk-petunjuk daripada PTM, silakan melakukan tatap muka 100%. Nah, itu yang penting itu kesiapan dari guru lembaganya, kesiapan madrasahnya, kesiapan gurunya, kesiapan anak didiknya, dan kesiapan orang tuanya. Nah, kalau itu sudah dikomunikasikan sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya, sudah ada bukti-bukti dan sebagainya, nah silakan. Makanya diperkenankan tatap muka 100%, tidak semena-mena kita juga memaksakan juga kita langsung bisa 100% juga untuk melakukan tatap muka 100%. Karena dengan atas pertimbangan kondisi-kondisi yang ada pada lembaga pendidikan tersebut. Seandainya walaupun kayaknya kami ini belum bisa deh 100% karena kami keterbatasan ini. Nah, monggo. Silakan. Ada juga bikinnya 2 trip, pagi sampai ini, kemudian siang sampai ini, ada, silakan saja. Jangan memaksakan, mentang-mentang diperbolehkan 100%, kita paksakan 100%. Nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan terlewatkan. Kedua, nah, kalau ada anak itu sakit, demam dan sebagainya, jangan di follow up, jangan diinformasikan, diviralkan. Nah, banyak kejadian-kejadian di daerah-daerah lain itu saking mungkin keren dan sebagainya, ada anak ini langsung dipoto, langsung diberitakan, bikin status. Begitu buat statusnya tersebarlah kemana-mana, akhirnya jadilah heboh, viral, menjadi akhirnya dia nyatakan yang tadi anaknya tadi sakit biasa seperti itu, dijadi ini sudah terkonfirmasi dan sebagainya, ditutup. Heboh, bukan masalah penutupannya, kehebohannya itu menjadi permasalahan. Nah, ini saya harapkan harus kerjasama daripada seluruh komponen-komponen yang ada di madrasah. Bukan di madrasah itu saja, yang lingkungan sekitar madrasah itu harus disosialisasikan kepada mereka di lingkungan madrasah itu. Nah, ini saya sampaikan berkenaan dengan PTM. Kalau memang daerah tempat itu kan daerah harus berpandukan dengan daerah setempat. Kalau daerah setempat itu 100%, silahkan 100%. Tetapi kita tengok dulu kondisi daerah kita, apakah memang mampu 100%. Nah, kalau memang belum mampu, ya dikurangi. Alasannya apa nanti? Kami belum mampu, ini kena kekurangan ini dan sebagainya. Nanti ada buat narasi-narasi, buat penunjang. Dan setelah itu dievaluasi dan disampaikan kepada Kemenak Kabupaten Kota dan terus Kanwil informasikan supaya kita bisa kalau ada hal-hal ini bisa informasi betul-betul sudah kita dapatkan.
Dan kalau penting dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh madrasah yang ada, kami ingin minta data siswa-siswi kita yang sudah divaksin. Ya. Ya. Saya minta data, setelah jom ini saya minta data seluruh siswa-siswi kita itu jumlahnya berapa, vaksinnya sudah berapa, mencapai persentase. Demikian juga gurunya. Gurunya itu sudah vaksin berapa orang, yang tidak dapat vaksin maupun guru yang tidak dapat vaksin itu apa masalahnya? Sakit apa nanti? Jangan di situ ya. Kenapa? Saya minta ini, kita nih minta laporan terus ke pusat, minta laporannya kondisi-kondisi siswa kita tercapai vaksinasi kita, baik itu tingkat SMP, MTS, MA, bahkan ini sekarang ini ke MI. Untuk kepala-kepala seksi, kami harapkan ini tolong dipantau, kami minta laporannya. Nah, demikian juga kepada pengawas-pengawas, mohon maaf tadi pengawas ini bukan tugasnya kepala madrasah saja, kepala seksi saja, jangan pengawas. Nah, karena pengawas itu betul-betul hampir 80-70% itu mereka ada di lapangan untuk. Nah, kami harapkan ini mendorong kepada madrasah-madrasah kita agar mempersiapkan diri mereka menjelang atau masuk pertemuan tatap muka terbatas. Saya seberapa kali sering menyampaikan kepada kita sekalian pada saat saya monep ke lapangan, yang sering saya sampaikan, ayo mari disimulasikan. Sebenarnya itu masuk juga sebenarnya, tapi bahasanya saja disimulasikan anak-anak itu. Kalau anak-anak itu disimulasikan, kalau anak itu sudah terbiasa, insya Allah mereka begitu nanti betul-betul dijadikan tatap muka 100%, mereka sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Dan yang juga pernah kami sampaikan juga, tolong anak-anak kita itu organisasi siswa yang ada di madrasah, khususnya di MI, di MTS, di NMA, seperti OSIS, Pramuka, apalagi itu PMR. Nah, ini anak-anak ini dilatih membantu guru-gurunya untuk mengawasi siswa-siswa teman-temannya pada saat masuk dan pulang sekolah. Tetapi mereka itu juga harus dinilai sebagai tetap belajar, dinilai pekerjaan mereka dihargai gitu, mereka anak-anak itu. Kenapa mereka merasa tidak sepertinya kok saya ini disuruh ini aja tapi saya tidak belajar. Nggak ada pesan anak itu membantu begitu saja, tapi dihargai apa yang dia lakukan dan diinformasikan dengan tunjangan khusus Pak Haji Sani, kami sudah langsung menyampaikan dengan Pak Direktur data-datanya dan Pak dari GTK masih membuat ini kan ada yang rancunya ini, ada daerah yang tidak mau tafsiran 3T ini lah, terbatas, tertinggal yang ini nah, yang ini jadi persoalan. Yang sering ini tertinggal. Saya bilang itu bukan tertinggal, terluar, terdalam, dan perbatasan. Dan saya ingin sampaikan di Nunukan itu adalah daerah perbatasan dengan negara lain dan daerah rawan bencana, baik itu konflik sosial maupun bencana alam. Mudah-mudahan itu tidak ada. Ini sudah sampai di pusat Pak Haji Sani. Mudah-mudahan di pusat itu nanti mungkin agak merumuskan seperti apa nantinya. Yang menurut kita informasi berkenaan dengan tunjangan ingin dihandle langsung oleh pusat. Nah, ini kami belum lagi dapat informasi perkembangan. Yang jelas data-data itu sudah direkturnya langsung yang menerima. Data BNMB Agris guru-guru yang ada di perbatasan. Kemudian untuk madrasah negeri, memang fokus kita, arahan Pak Kanwil ingin memperluas akses pendidikan sewilayah Kalimantan Utara. Insya Allah sudah kita sampaikan, walaupun kita ini terlambat. Seyogyanya kemarin itu sudah tahun kemarin ini sudah data itu diterima. Memang data kita ada, pada waktu itu masih data manual.
data manual yang sampai di pusat tidak kita perbaharui setiap tahunnya. Nah, sehingga kita ketinggalan penghusulan. Tetapi setelah kami menghadap ke direktur, maka kelembagaan di sana KSKK mereka memberi peluang khusus untuk Kaltara agar mengajukan usulan-usulan kepada direktur peluang itu pendirian. Kaltara itu dikatakan pendirian ada. Nah, kita di peluang. Kemarin Nunukan itu ada sedikit kekurangannya kemarin berkenaan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pada waktu itu dikeluarkan ditandatangani oleh Sekda. Diinginkan di sana adalah pemerintah daerahnya, dalam hal ini adalah Bupati. Alhamdulillah sudah ada sudah ada pembaharuan rekomendasi ini. Nah, ini saya lagi minta kepada teknis kami di sini, Pak Johan, agar menyusun kembali usulan-usulan kita itu secara detail, agar kita sampaikan kembali ke pusat. Karena kita memang ditunggu di sana, ditunggu. Ya, alhamdulillah Kaltara dikhususkan lewat jalur khusus. Itu dari khusus. Nah, tapi kami minta doanya, mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Memang target kita itu tahun 2022 ini sudah terrealisasi, baik itu di Nunukan, KTT, Malinau, Tarakan, yang belum mempunyai madrasah negeri sesuai dengan jenjang. Sedangkan Tarakan itu yang ada MTS dan MA negeri, MI tidak ada. Malinau MTS ada, MA tidak ada, MI tidak ada. Sedangkan di KTT semuanya tidak ada. Dan ini nanti lihat skala prioritas seperti apa nanti itu. Nah, ini doakan saja, mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Ini butuh perjuangan. Ini negosiasi, ini konsultasi. Ini tidak yang biasa-biasa, memang harus yang luar biasa. Secara formal dan juga informal juga. Nah, ini diminta kepada kita selalu intens menanyakan, melengkapi, dan membawa usulan itu dan setiap saat jika kita ke Jakarta. Nah, ini kami minta dengan teknis kami dan teman-teman kita yang ada di kasih madrasah, yang ada di kabupaten kota, agar melengkapi dengan bagus datanya. Yang penting tanahnya itu tanah milik Kementerian Agama itu, dan sertifikat Kementerian Agama itu sudah nilainya sudah tinggi itu, hampir 80% itu sudah disetujui daripada penegrian. Nah, penegrian itu banyak alurnya lagi. Di situ ada harus surat pernyataan pelepasan aset, penyerahan aset, surat pernyataan guru siap tidak menuntut jadi dinegadukan jadi pegawai negeri, aset dan sebagainya, banyak di situ yang harus dilakukan. Kalau pendirian itu yang pertama ada surat tanahnya, rekomendasi dari pemerintah daerah, bupati, wali kota maupun gubernur, kemenang. Nah, itu sudah bisa ditindaklanjuti dengan segera. Nah, oleh karenanya kami minta doanya, mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Mudah-mudahan tahun 2022 ini bisa segera terwujud. Setidak-tidaknya satu-satulah setidak-tidaknya. Nah, kami harapkan di Nunukan itu semua jenjang itu bisa segera terwujud. Ini harus juga kita, kalau MI di Nunukan tidak jadi masalah tenaga pendidiknya, karena di sana sudah ada guru-guru negeri untuk MI itu sudah ada sekitar 7 atau 6 orang yang ada sekarang ini gurunya. Di MTS sudah ada 2, di MMA ada 1 kalau tidak salah. Nah, memang ini nanti, tapi itu tidak jadi soal. Kalau ini sudah dikeluarkan nomenklaturnya, mau tidak mau harus kita jalankan. Serasa mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bisa cover semua pertanyaan yang izin Pak Kabid. Ya, silakan. Izin Pak Kabid, saya menambahkan Wilda. Silakan Wilda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kabid, Bapak Ibu Kasih, menanggapi pertanyaan Pak Abdul Sani dari Nunukan, izin menyampaikan untuk
tunjangan khusus tahun 2022 untuk Kaltara itu berbasis Kepres 63 tahun 2020, Pak. Jadi setelah saya lihat di dalam Kepres itu nama Kaltara tidak ada, Pak. Tapi tunjangan khusus itu pernah kita sampaikan dengan Bapak Kanwil langsung ke Pak Direktur Muhammad Zain. Beliau menerima itu datanya, usulan termasuk rekomendasi dari Bupati Nunukan, Pak, bahwa itu Nunukan termasuk daerah 3T. Untuk tunjangan khususnya untuk tahun 2022 ada, Pak, tetapi karena berbasis Kepres 63 tahun 2020 Provinsi Kalimantan Utara ini tidak ada, Pak. Mungkin nanti kita komunikasikan lagi melalui Pak Kabid atau Pak Kanwil jika berkunjung ke Dirjen Pendidikan Islam Pusat. Demikian, Pak, infonya, Pak. Ya, Kepres itu betul. Kepres itu 3T. Itu bukan menyebutkan situ tertinggal daerah atau bukan perbatasan, bukan. Itu sudah saya anukan. Itu di luar daripada itu. Memang kalau menggunakan Kepres itu memang Kaltara tidak termasuk di sana. Namun yang di sini adalah yang berbatasan langsung dengan perbatasan. Nah, ini memang diminta kami berkomunikasi kepada pengelola perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara. Nah, kami sudah berkomunikasi, ada nggak regulasi yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Utara berkenaan wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Seperti umpamanya daerah Nunukan itu daerah apa dia? Oh, memang daerah umpamanya, daerah Nunukan ini adalah tipologi daerah yang berbatasan langsung dengan daerah negara lain. Daerah mana saja itu? Umpamanya Sebatik, kemudian Kerayan, Lombis, Ogong. Dia berbatasan dengan mana dia? Malaysia Timur, Sarawak, dan Brunei. Nah, nanti itu ada pernyataan itu nanti ada di peraturan gubernur. Nah, ini mereka dalam tahap pengusulan. Nah, doakan saja semua itu berjalan dengan baik. Nah, ini memang kalau kita bukan Kepres 20 tahun 2020 itu memang 3T, memang Kaltara tidak termasuk 3T. Tidak termasuk 3T itu daerah yang terpencil, tertinggal. Di situ tertinggal. Nah, maka daerah tidak ada yang mau mengaku daerah tertinggal itu. Tidak ada yang mau. Kalau Kalimantan di Nunukan bukan daerah tertinggal, maka daerah yang betul-betul satu daerah dianggap itu daerah cukup bagus berkembang, gitu. Tidak ada daerah tertinggal, apalagi Sebatik. Nah, Sebatik tidak akan disebutkan daerah tertinggal. Namun di Sebatik itu daerah Nunukan itu adalah daerah perbatasan dengan negara tetangga yang rawan konflik sosial, bencana sosial dan bencana alam. Nah, di situ. Nah, ini regulasinya nanti memang ada ditetapkan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara. Nah, ini kita tunggu. Kami sudah juga berkomunikasi kepada mereka, draftnya sudah ada. Mudah-mudahan di tahun ini sudah disahkan atau sudah ditandatangani oleh gubernur. Doakan saja mudah-mudahan itu bisa segera terwujud. Berkenaan dengan usulan memang sudah kita usulkan, sudah sampai ke pusat, data BNM BDAKTES-nya sudah sampai ke pusat, sudah sampai pusat. Memang terbentur regulasi itu tadi. Kalau pusat menggunakan regulasi yang ada, memang menemukan tidak terbatas. Nah, anggarannya memang di pusat ada di anggarannya. Daerah perbatasan itu yang batas langsung seperti Kalimantan Barat, perbatasan Malaysia, di Riau ada juga perbatasan, ada beberapa daerah kita itu berbatasan dengan negara-negara lain. Itu saya ya, betul. Terima kasih Pak Wildan penambahannya. Rasa itu Pak Haji Sani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Pak Ibu.
Terima kasih sebelumnya Pak Kabid. Yang ingin saya tanyakan Pak, mohon maaf juga sebelumnya karena saya agak telat masuk karena mungkin jaringan sehingga tidak terlalu terdengar. Pertanyaan saya Pak terkait dengan pertemuan kali ini, saya sangat bersyukur sekali dengan adanya pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah ingin memperjelas kembali tentang libur semester Pak, karena saya tadi agak telat masuk dan sementara itu dibahas di awal, tapi sempat mendengar bahwa libur semester ketika tidak ada atau ada kegiatan di madrasah, maka guru hadir di madrasah. Nah, ini mungkin butuh ketegasan Pak, kalau seandainya disesuaikan dengan kegiatan yang ada di madrasah, maka ada sekolah yang tidak ada kegiatannya, ada juga sekolah yang mungkin tidak terlalu sibuk dan seterusnya, sehingga butuh ketegasan dalam hal ketetapan libur semester, sehingga madrasah-madrasah tidak ada yang rasa cemburu, misalkan min libur, MTS tidak libur, man libur dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan syarat PTM untuk 100%. Alhamdulillah di bulan November Desember kemarin pada saat 2021 itu kami sudah melengkapi seluruh dokumen yang syarat yang dibutuhkan. Namun pertanyaan saya adalah apakah kita harus mengulang lagi untuk persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan untuk di semester 2 ini. Nah, kalau mengacu dari surat edaran dari Kanwil, itu kami sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan PTM 100%. Ini juga terkait dengan saran dan pertanyaan saya pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab satu dulu ya. Terakan sebentar dulu ya, terakan. Baiklah, saya jawab yang pertama dulu berkenaan PTM. Sebagaimana saya sampaikan tadi, kita tetap berpandu dengan pemerintah daerah, prinsipnya di situ. Pemerintah daerah itu ada dinas kesehatan, ada gugus tugas. Kalau sudah dilakukan pemantauan, ada rekomendasi dan sebagainya bahwa madrasah itu layak sudah melakukan tatap muka 100%, itu silakan. Namun kita tengok lagi kembali kepada kesiapan madrasah kita sendiri. Apakah kita sanggup mampu melaksanakan PTM itu 100%? Dalam mampu apa di situ? Apakah sarana kita itu sudah bisa menunjang bisa tatap muka 100%? Apakah gurunya itu sudah siap kalau itu PTM 100%? Dan sebagainya. Siswa apakah sudah siap, orang tua sudah siap, lingkungan juga sudah siap dan sebagainya. Nah, ini seandainya itu kita sudah mampu, bisa kita terakomodir dengan bagus, silakan saja melakukan tatap muka 100%. Kayak itu ya, termasuk lingkungan ya, untuk lingkungan di situ. Jika sepertinya kami tidak bisa 100% nih gitu, karena mungkin kondisi kita tidak bisa melakukan 100% karena keterbatasan ini. Silakan, tidak dipaksa mentang-mentang 100 lalu langsung 100, enggak. Itu kan patokan ya, ini sudah bisa 100%. Nah, kalau kita belum bisa 100%, jangan dipaksakan, itu dilakukan tatap muka 100%. Ya, ada kan tukannya 100%. Nah, itu ya, jawaban saya sama seperti yang tadi itu. Jangan memaksakan diri kita, kalau memang belum siap 100% kita tatap muka, jangan dipaksakan kita harus 100% tatap muka. Kita berjenjang saja dulu, sedikit pelan-pelan. Ya, siap. Yang kedua, berkenaan dengan libur semester. Kadang-kadang kita ini kan latah. Kita kan maunya libur terus tuh ya, libur. Orang mau libur juga kita.
Siswa mau libur, guru juga mau, pingin juga libur. Nah, kita sering kunjungan kerja atau studi banding ke Malang, MTS Malang kan digadang-gadang tuh. MTS Malang, oh hebat MTS Malang MTS Malang tuh nggak pernah ikuti libur-libur yang ada tuh. Guru-guru itu sibuk guru-gurunya itu, semesteran itu sibuk guru-gurunya. Tidak ada waktu mereka itu. Nggak ada orang mikirkan libur semester apa. Mereka setiap saat bisa libur. Yang penting mereka sudah siap. Jadi itu saya sampaikan awal tadi itu, persiapan saat mau libur semester. Apa yang kita siapkan untuk anak itu, untuk siswa-siswa kita itu pada saat libur, apa yang disiapkan untuk anak? Apakah anak itu sudah selesai? Libur nak sudah. Serah kau di rumah kau ngurus apa situ, neman bapakmu kah kemana atau urusanmu. Apa seperti itu? Ini maka libur semester ini kita formatkan, kita schedule-kan dengan bagus. Oh anak ini, siswa saya ini mau libur, oh saya titip ini untuk siswa saya. Nah, yang dilakukan selama libur itu mereka punya ada aktivitas akademisnya juga yang mereka lakukan di sana. Namun dengan catatan jangan pula ngasih tugas-tugas itu yang betul-betul membuat anak itu tidak ada waktu lagi untuk dia menikmati hari liburnya. Nah, kasih tugas-tugas yang sifatnya mendidik, tetapi juga bisa juga dia menikmati hari liburnya dengan ada tugas-tugas yang dikasihkan. Itu. Yang kedua, setelah masuk semester, setelah libur semester masuk. Nah, banyak kita lihat begitu masuk, gurunya baru rapat. Rapat apa? Persiapan masuk. Nah, siswa sudah masuk, baru rapat persiapan. Loh, kenapa kemarin waktu libur itu tidak disiapkan? Gitu loh pertanyaannya. Semua guru-guru ingin bondong-bondong mau libur, tetapi persiapan masuknya tidak disiapkan. Maka justru itu saya sampaikan tadi, apakah di sana pada saat libur semester itu tidak adakah aktivitas akademisnya di sana? Kalau ada madrasah tidak punya aktivitas akademisnya, saya tanda tanya itu madrasah itu. Ya. Atau madrasah apa itu, atau memang sudah siap diatur sedemikian rupa sudah sehingga tidak ada aktivitasnya, terutama yang itu kan butuh pemikiran, butuh bantuan pada guru. Apa itu sarana dan prasarananya, kelengkapan lekat akademisnya, dokumen-dokumennya. Pada saat-saat itulah yang digunakan. Kalau memang itu sudah lengkap, monggo silakan. Nah, di sini tidak ada namanya kecemburuan. Kalau kecemburuan terus ini, wah susah itu. Mau lakukan sama, nggak bisa. Madrasah satu sama sama tidak bisa dilakukan. Jangankan anak kandung saja, si A dan si B mau kita lakukan sama, itu beda, nggak bisa. Memang bukan kita membeda-bedakan, caranya yang berbeda-beda. Walaupun mereka itu kita lakukan sama, tetapi metodenya berbeda. Kita kan itu tadi saya sampaikan, semua orang itu digadang ke mau studi banding ke Malang, MTS Malang, Min Malang, hebat, sana hebat betul. Kamu tahu sana tuh nggak ada liburnya mereka, guru-guru itu. Walaupun libur mereka masuk juga, ya, kecuali hal-hal yang mendesak. Nah di sana maka banyak siswa-siswinya itu yang sudah mereka bina, didik untuk membantu mereka. Dengan cara apa? Kalau nanti siswa-siswi yang ada di sana itu bisa terbantu, membantu, maka mereka bisa, guru-gurunya bisa libur gitu. Nah, dalam arti libur itu bukan melepaskan tidak, tapi terpantau terus, kayak gitu maksud saya. Itu ya Bu ya. Memang bisa diatur, ya, bisa diatur disesuaikan dengan di sana. Apakah kita sudah tidak punya aktivitas sama sekali di situ? Tidak konstruksi dalam pekerjaan itu tetap statusnya ada pada diri kami. Nah, sehingga ini menjadi persoalan. Sehingga untuk melaksanakan proses pembelajaran terpaksa kami seperti itulah. Nah, untuk memantaunya ini karena jarak jauh tempatnya, tentu membutuhkan ekstra kuat untuk pemantauannya. Nah, ini saya harapkan kepada Pak Kadif kira-kira seperti apa nih solusinya, karena itu dua kelas. Kalau kita gabung dengan
misalnya 36 per siswa dalam satu kelas, berarti sekitar 72 siswa yang harus kita akomodir supaya jarak oleh mereka itu dengan pusatnya itu bisa dijadikan satu lokasi. Kemudian yang ketiga terkait dengan mobiler ataupun sarana prasarana yang ada pada diri madrasah kami, itu secara keseluruhan itu sudah cukup, sehingga karena hampir setiap tahun kita melakukan pengadaan baik yang dibiayai oleh BIPA maupun dari BOS daerah. Nah, sehingga kami cukup untuk mengakomodir ataupun mengalokasikan dana untuk persiapan untuk itu. Secara keseluruhan itu sih, sehingga kami mengharapkan SBSN ini apakah ada memang regulasi tertentu yang bisa mengakomodir madrasah kami, sehingga kelas kami yang ada di Islam Center jumlahnya 2 kelas itu bisa kita alihkan lagi ke ladang yang pusat kami, sehingga untuk memantau anak-anak ini tidak jauh lagi. Ya, mungkin itulah sekedar informasi terkait dengan Madrasah Aliyah Tarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja ya. Terima kasih informasinya. Ya, apa kabarnya Pak Said? Sehat-sehat saja ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih di Makassar ini, Pak. Iya, itulah berobat, fokus berobat dulu ya. Baiklah, untuk masalah bangunan SBSN itu memang sudah regulasinya seperti itu. Tidak bisa pengecualian, tidak bisa. Yang penting itu harus sertifikat atas nama pemerintah CQ Kementerian Agama. Nah, kalau tidak salah ada beberapa waktu yang lalu ada tim kunjungan ke Mentrakan kemarin itu memverifikasi kondisi yang di sana berkenaan dengan lahan. Rencana itu mau dihibahkan kalau tidak salah itu mau dialih fungsikan ke pemerintah Kementerian Agama sepertinya. Doakan mudah-mudahan itu berjalan dengan baik. Kalau SBS ini tidak bisa melanjutkan bangunan yang ada, tidak bisa dilanjutkan bangunan. Mudah-mudahan nanti ada regulasi yang baru. Nah, yang kemarin saya minta kepada di pihak Bulungan, Anda dikatakan kemarin bangunan itu apakah memang bangunan itu bentuknya itu sudah 100%, gitu ya, saya tidak mangkrak gitu lah, tidak mangkrak gitu. Memang sudah seperti itu lah bangunannya. Tapi rancangannya bangunannya 4 lantai, tapi anggarannya itu memang sampai di situ aja gitu. Yang sampai nanti jadi masalah. Loh, ini kok bangunan mangkraknya sekian lama ini. Apakah memang dirancangnya 4 tapi dibangun secara bertahap gitu. Nah, saya kemarin minta agar membuat telahan ada seperti surat lah. Memang memang bangunan itu dulunya anggaran sekian memang diperuntukkan hanya satu RKB aja gitu. 1 RKB. Memang rencana RKB-nya sampai 4 lantai gitu. Ya. Tapi anggaran itu memang terserap sudah 100% dengan kondisi bangunan yang ada. Itu doakan mudah-mudahan sertifikatnya segera keluar atas nama Kementerian Agama Said. Yang kedua berkenaan dengan siswa yang ada. Nah, itu kan awalnya kemarin siswa persiapan insan cidikia ya kemarin itu. Nah, memang kemarin kita terputus informasi itu persiapan untuk cidikia. Seyogianya kemarin begitu itu sudah ada pendaftarannya langsung disampaikan ke direktur pada waktu itu, harusnya disampaikan, perkembangannya itu tidak terputus dari Pak Direktur Umar kemarin begini ini siswanya dilaporkan terus ke pusat sehingga data itu tersampaikan ke sana. Kemarin kami beberapa minggu yang lalu berkunjung ke Direktur KSKK.
dan ditemui oleh Subdit Kelembagaan. Nah, kami berbincang dengan persiapan percepatan pendirian MAN Insan Cendekia di Kota Tarakan. Nah, kita sampaikan data-data tersebut. Mereka juga kaget. Oh, ada ya ini ya, katanya. Oh iya Pak, inilah jam dulu seperti ini, seperti ini. Nah, ini mereka tidak dapat laporan, Pak. Sehingga tidak terdata itu di sana. Nah, sehingga bagaimana siswanya, katanya. Oh, alhamdulillah siswanya ini masih masuk di MAN Tarakan. Alhamdulillah aman gitu, nah aman siswanya gitu, nah aman siswanya. Masa dalam sistem kita tidak ada namanya siswa persiapan, tidak ada di situ, tidak ada sistem, tidak ada siswa persiapan manici atau siswa persiapan MAN, itu tidak ada di situ. Di sistem itu harus ada valid ya. Alhamdulillah, yang penting katanya siswa ini aman dulu. Nah, berkenaan dengan pemantauan, saya harapkan Kepala MAN di sana menugaskan satu orang di sana yang memantau, yang standby di sana, yang setiap saat terpantau di sana. Jangan sampai nanti itu risiko, Pak. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini sudah ada. Mau tidak mau harus itu berjalan.